Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami akan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu di level menarik berapa yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang terutama di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya yang merupakan Head of Research dari JUC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Sheryl, selamat sore. Apa kabar, Bu? Halo, selamat sore Pak David. Kabar baik. Terima kasih Ibu Sheryl sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tampaknya kabar kurang baik kembali untuk indeks harga saham gabungan tertekan cukup dalam. Level 68 kembali ditinggalkan. Tadi juga kita sampaikan dari sisi sektoral energi lagi-lagi menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Secara teknikal, pelemahan yang terjadi di hari ini. Oke, baik. Memang IHSG memiliki area resisten kuat ya Pak, di area 6.830 sampai 6.850. Nah, kita lihat 2 hari sebelumnya kan sudah rally berturut-turut ya. Lalu level tertingginya kemarin juga sempat di 6.820, mendekati level-level resisten tersebut. Jadi wajar koreksi yang terjadi hari ini ya. Apalagi kita lihat juga dari berita sentimen global juga sebenarnya lagi penuh ketidakpastian ya. Nanti malam kita masih menantikan inflasi tingkat produsen Amerika, lalu juga ada klaim pengangguran mingguan, di mana data-data tersebut penting untuk kita bisa memproyeksikan kebijakan moneter The Fed berikutnya di periode bulan Juni mendatang. Nah, untuk resistennya memang resisten kuat di 6.850 ya untuk IHSG. Untuk besok, kita lihat masih ada ruang pelemahan lagi untuk IHSG ya. Akan menguji ke level supportnya di 6.690 Mas. Jadi harusnya koreksinya sudah tidak dalam lagi. Baik, dari sisi rotasi pergerakan sektoral, energi hari ini tampaknya kembali menjadi pemberat. Saham-saham pertambangan batu bara ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Dari beberapa pergerakan saham batu bara yang tergolong big cap di sektornya, ITMG dan Adaro hari ini paling dalam koreksinya. Langsung saja kita ke ITMG terlebih dahulu, Ibu Sheryl, dan kebetulan juga masuk ke dalam listed companies update kami untuk hari ini. Kinerja di kuartal pertama di 2023 tampaknya dari sisi laba bersih ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi yang sama di tahun sebelumnya. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi teknikal, pelemahan dalam yang terjadi hari ini dan pelemahan dalam yang sudah terjadi untuk saham ITMG di beberapa waktu perdagangan terakhir? Oke, baik. Kalau kita lihat ya dalam beberapa hari terakhir sektor energi menjadi pemberat indeks ya. Kita lihat pemberatnya secara detail saham-saham dari batubara. Hal itu kami lihat itu wajar ya. Yang pertama karena rotasi sektor. Kita lihat beberapa tahun terakhir harga saham-saham batubara sudah meroket. Yang kedua ya wajar juga karena habis ex-date ya, habis bagi-bagi dividen. Dan itu lazim jika suatu saham habis bagi dividen, ya dia akan ambrol, turun gitu harganya. Lalu juga apalagi dari sudut pandang harga, harga komoditasnya itu dalam tren penurunan terus-menerus gitu. Nah, kalau untuk si ITMG, dia kan orientasinya itu untuk ekspor ya. Ya, jadi wajar juga kalau kinerjanya secara year on year turun ya di kuartal 1 tadi disebutkan ya karena harga komoditasnya kan juga turun ya. Harga komoditasnya turun gitu ya. Lalu la- dia juga baru habis bagi dividen gitu ya. Lalu untuk proyeksi ke depannya bagaimana sih ITMG? Kalau kami masih belum melihat si ITMG ini menarik gitu ya. Jadi kita sebaiknya untuk ITMG ya kita wait and see aja, Pak, untuk trading aja. Dan udah bukan musimnya lagi kita mencermati saham-saham batubara Baik, gitu ya. Salah satunya seperti ITMG. oke Ibu Sheryl, ITMG tampaknya hari ini merupakan level terendahnya begitu. Tapi dalam 1 tahun perdagangan,
sudah mencapai level tertengganya di 26.300-an. Nah, dari sisi teknikal, level support yang diperhatikan untuk ITMG baik untuk jangka pendek dan juga untuk jangka menengah. Oke, kalau kita lihat ya untuk jangka pendek ITMG masih bisa potensi turun sampai ke 25.500 ya. Jadi kita belum saatnya untuk buy ITMG saat ini. Ke arah wait and see terlebih dahulu. Betul, kita perlu wait and see dulu. Atau kita bisa milih saham lain ya dari sektor energi selain si ITMG ini. So yang jadi NC averaging saat ini. Sorry Mas, suaranya terputus. Bisa diulang? Saham yang sudah tadi Anda wait saham, bagaimana Anda melihat ini dari si 28.275 ini Bu untuk posisi dari ITMG. Ya, hilang suaranya Mas. Ya, baru kedengeran lagi. Tadi Oke, hilang. baik. Averaging down Ya. direkomendasikan tidak Bu atau lebih ke arah wait and see juga dengan posisi pelemahan yang cukup dalam terjadi untuk ITMG? Averaging sih belum menarik juga ya Mas. Baiknya kita fokus ke saham batubara mungkin yang sudah berekspansi ke energi hijau ya. Halo Ibu Sheryl. Ya, tes. Ya, silakan dilanjutkan Ibu. Oke, iya. Jadi sebaiknya kalau averaging down masih belum disarankan ya, karena tren penurunannya masih sangat kuat bearish-nya. Ya. Kita kalau mau invest di saham batubara mungkin bisa beralih ke saham batubara yang sudah ekspansi ke ekonomi hijau, misalnya kayak si ADMR gitu ya. Dia juga produksikan batu bara kokas ya, itu yang sangat disukai sama China, di mana saat ini perekonomiannya lagi ekspansif gitu ya. Baik, Ibu Sheryl, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini, pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan ditutup masih di zona merah, namun pelemahannya lebih ke arah terbatas dan sudah melemah di bawah 1%, tepatnya di 0,82%. Dan indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.755,938 ini. Sementara posisi saham-saham yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan datang dari Adaro, batubara melemah di 4,76% di level 2.800. Kemudian juga ITMG yang baru saja kita bahas 6,37%, 28.275. UT juga melemah di 1,78% di 24.825. Dan pemberat juga datang dari teknologi, ada Goto tertekan di 1,69% di level 116. Sementara dari perbankan Big Cap, BBCA tertekan di atas 1%. Begitu juga dengan PBNI melemah di 0,54%, pemirsa. Itu dia yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan di tengah tekanan yang cukup dalam terjadi. Sementara untuk MAPI berbeda arah, menguat 6,03% di 1670. XL juga tampaknya masih melanjutkan penguatan di 2,89% dan ditutup di level 1955. Itu dia beberapa data yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami di posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ya, Ibu Sheryl, selain dari ITMG, untuk Adaro, Ibu, yang hari ini juga tertekan cukup dalam. Padahal hari ini juga kegiatan dari RUPST Adaro, dan mereka juga berencana membagikan dividen. Tapi dari sisi teknikal, hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Analisis Anda? Oke, baik. Kalau kita lihat Adaro koreksinya lebih mending ya daripada saham ITMG sebelumnya, karena mungkin juga tertolong dari anak usahanya si ADMR ya yang udah ekspansi ke energi hijau. Boleh Tapi kalau secara teknikal langsung, Ibu? Ya, kalau secara teknikal ya, Adaro saat ini lagi masih uptrend ya cenderungannya. Memang lagi sideways. Tapi kalau untuk buy, kita belum melihat ini menarik ya. Adaro juga masih kita hindari jadinya ya. Supportnya ada di level 2630. Penutupan hari ini di 2.800. Halo, Ibu Sheryl? Ya, ya, resistennya di 3000 ya, Adaro ya. 3000. Ya, resistennya di 3000 ya, Adaro ya. 3000 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 ya. 3000
support yang bisa diperhatikan di 2630. Apakah level ini merupakan rekomendasi cicil beli? Ini bisa siap-siap dulu ya, bukan berarti langsung beli, bisa disiap-siap dulu ya. Kita lihat kalau ada entry point yang bagus baru kita masuk. Baik, 2630 penutupan hari ini di 2800, sementara resisten terdekat untuk Adaro bisa mampu kembali ke level 3000-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan pemirsa, kita akan jeda kembali, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan.